Oke, selamat berjumpa lagi di Arang Aktif Online. Setiap hari Minggu jam 17.30. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai arang aktif sebagai obat ya. Mungkin ini hal yang tidak biasa didengar orang. Arang aktif sebagai obat. Jadi arang aktif itu ternyata sangat bermanfaat untuk membantu badan kita sembuh dari berbagai penyakit. Mulai dari diare, panas, batu, bahkan penyakit-penyakit. Ya kok tiba-tiba Halo, halo. berhenti. Tiba-tiba Iya, tiba-tiba sorry ini tiba-tiba nggak koneksi ada. kurang Nah, koneksi kurang bagus. ya, Iya, koneksi kurang bagus tadi. Jadi bahkan penyakit-penyakit berat seperti ginjal, kanker itu ternyata bukan hanya omongan ini ya, kita sendiri juga langsung mendengar dari orang yang bersangkutan. Itu ternyata memang efektif. Itulah sebabnya kita buat acara ini untuk membantu orang yang ingin sembuh atau sehat dengan bahan-bahan yang alami gitu. Nah, kita udah bahas beberapa kali dan ini acara semoga juga bermanfaat bagi orang-orang yang ingin tahu lebih jauh dan bisa bertanya langsung. Mungkin ini lagi pada liburan ya karena di musim libur panjang, jadi mungkin pada sedikit yang melihat, tapi tidak apa-apa kita jalan terus. Nah, untuk mengetahui mengapa, jadi kita minum arang lalu dioleskan arang aktif itu sangat bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, mengapa itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Itu kaitannya untuk bisa mengetahui mengapa itu bisa menyembuhkan penyakit dan bahwa itu bukan hanya apa namanya hoax ya, bukan hoax ya, tapi benar. Kita perlu memahami cara kerja badan kita. Artinya itu terkait erat dengan imunitas ya, kekebalan tubuh. Terkait dengan kekebalan tubuh. Dan untuk itu kita perlu ketahui prinsip kesehatan tubuh kita. Nah, ini satu hal yang dibahas di buku Arang Obat Ajaib, Arang Aktif ya, di buku Arang Aktif tulisan Bapak P.A. Siborong ini yang bersama kita nih. Kita selalu berdua membahas Arang Aktif. Ini ada buku yang ditulis oleh beliau. Nah, di bab pertama itu membahas mengenai kekebalan tubuh. Dan satu bagian pertamanya adalah mengenai prinsip kesehatan, ya, prinsip kesehatan. Jadi bahwa sebenarnya tubuh kita ini eh, punya mekanisme sendiri untuk menjaga kesehatannya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit seperti apa sebenarnya tubuh kita itu menjaga kesehatannya atau menjaga kondisinya. ya. Jadi sewaktu kita diciptakan menjadi manusia sebenarnya. Jadi eh, kenapa umpamanya kita katakanlah orang yang menderita flu umpamanya. Kita tidur satu kamar dengan orang yang menderita flu, tapi kita kok nggak kena begitu. Kenapa begitu? Karena memang badan kita ini sebenarnya mempunyai alat-alat yang diciptakan itu menghadapi hal-hal yang bisa membuat kita jadi tidak sehat. Seperti yang kita sebutkanlah itu kekebalan tubuh atau imunitas. Jadi masuk itu ke dalam badan kita eh, kuman-kuman daripada penyakit itu, tetapi badan kita mampu mengusir ataupun menahan eh, kuman-kuman penyakit itu. Nah, kenapa umpamanya kita jadi sakit kalau umpamanya itu yang pertahanan tubuh tadi itu
salah dibuat oleh yang datang itu. Dan apa-apa aja yang membuat orang sakit, bukan selamanya oleh karena kuman-kuman yang begitu hebat sehingga kita sakit. Tapi ada dikatakan oleh para dokter yang sudah meneliti hal-hal itu, membuat seseorang itu sakit katanya karena di dalam darahnya itu banyak sampah-sampah ataupun racun-racun. Nah, kalau ini racun-racun ini melebihi daripada kemampuan badan untuk membuang itu keluar, maka kita pun jadi sakit. Nah, dengan perkataan lain, sekiranya itu dihalangi tidak masuk ke dalam badan atau masuk pun dia tapi dibuangkan dari dalam badan kita, maka kita tidak jadi sakit walaupun masuk racun-racun itu ke dalam tubuh. Dan orang aktif membantu untuk mengeluarkan sampah-sampah atau racun-racun tersebut. Sebab baik kita bernapas maupun memakan makanan, itu semua disertai oleh banyak sampah-sampah atau racun-racun. Sekiranya tidak pun, kita umpamanya nanti malam tidur, itu kita bekerja seharian ini, terus nanti malam tidur, nanti malam itu badan kita ini yang rusak oleh karena bekerja itu diperbaiki oleh badan kita sendiri. Dan umpamanya ada alat-alat tubuh yang rusak diganti oleh badan kita sendiri. Nah, yang dibuang ini, yang mau diganti ini sebenarnya harus dibuangkan juga. Nah, tapi seringkali itu tidak terbuang. Mungkin karena kita tidak membuangnya, kita tahu bahwa alat-alat pembuangan dalam badan kita adalah pertama buang air besar, buang air kecil, terus bernafas keluar maupun berkeringat atau yang lain-lain kita buang ludah umpamanya begitu, itu juga sampah-sampah dari badan kita yang dibuangkan keluar. Nah, kalau itu bisa dibuang semuanya, maka kita akan sehat. Dan arang aktif itu membantu membuang itu semua. Itu sebabnya dia bisa menolong beberapa macam penyakit, sehingga ya kita kadang-kadang mengatakannya ajaib, gitu ya. Kita obati umpamanya sakit perut, tapi bisa juga dengan batuk sembuh atau demam juga sembuh, gitu kira-kira. Jadi demikian ringkasnya. Nah, kalau umpamanya kita jaga itu supaya Jadi, jangan ya, itulah prinsipnya kesehatan itu. ya terus silakan. Nah, jadi kalau umpamanya, padahal sebenarnya badan ini Ya. sudah dilengkapi dengan pertahanan baik dan alat-alat pembuangan dan alat-alat pertahanan. Pembuangan seperti saya bilang tadi itu melalui kotoran, buang air besar, buang air kecil, berpeluh, bernapas keluar, mau buang ingus ataupun keringat kita, itu semua membuang bahan-bahan yang sudah tidak Kita mau digunakan. tik-tik dulu. Bagaimana? Halo? Halo? Nggak kedengaran lagi. Ya, maaf koneksi agak kurang bagus nih. Ya. Koneksi Jadi agak kurang bagus. Ya, oke, bisa didengar sekarang? kalau saya bisa dengar di sini. Bisa didengar sekarang? Bisa. Jadi itulah Kita itu tik-tik. Soko de juden seru saya kacang. Soko de juden seru kita.
koneksi lagi oke. Koneksi lagi kurang bagus. Ya, jadi itulah prinsipnya kesehatan itu. Jadi selain daripada, sudah bisa didengar? Maaf, koneksi terputus tadi. Semoga ini udah lancar. Jadi sudah Oke, dengar? jadi kita tadi membahas mengenai Jadi prinsip kesehatan ya. Prinsip kesehatan di mana sebenarnya tubuh kita memiliki mekanisme sendiri untuk ya, kayaknya hari ini kurang stabil ya. ya, jadi tubuh kita pada prinsipnya dilengkapi dengan alat-alat pertahanan atau yang disebutkan kekebalan tubuh. Jadi kalau itu tetap kuat kekebalan tubuh kita, maka kita tidak sakit. Jadi oleh karena itu sebenarnya adalah lebih baik menjaga supaya tubuh kita tetap kuat daripada mengobati. Ya. Jadi mengobati adalah karena terpaksa. Sebetulnya badan itu sendiri bisa mengobati dirinya sendiri sekiranya racun-racun yang masuk ke dalam badan itu bisa dibuang atau tidak menumpuk di dalam badan kita. Jadi peranan yang dimainkan oleh orang aktif adalah membantu membuang itu racun-racun atau sampah-sampah yang masuk ke dalam badan kita itu. Oke, jadi memang sebenarnya mekanisme bagaimana orang aktif itu bisa mengikat racun-racun itu sangat masih belum sepenuhnya dipahami ya, tapi kenyataannya dia mengikat berbagai racun atau bahan-bahan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan menurut paper yang bisa dibaca di internet, bahkan virus-virus juga, bakteri, seperti ada suatu riset oleh para ahli, virus herpes pun terbukti diikat, diserap oleh orang aktif. Jadi mekanisme ini yang membuat kita bisa sembuh atau badan kita dibantu untuk sembuh dengan meminum orang aktif ya. Betul, betul sekali. Jadi dia itu seperti magnet atau besi berani. Kalau dia kontak dengan racun-racun itu, ya sebagian besar ada racun yang tidak bisa dibuangkan oleh orang aktif, seperti alkohol umpamanya, itu tidak bisa. Seperti kuman-kuman, virus, bakteri, itu kalau kena sama dia lalu lengket di situ, tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan arang tidak diserap ke dalam badan kita. Oleh karena itu, dia akan dibuang. Nah, termasuklah sampah-sampah tadi, racun-racun itu, kuman-kuman, bakteri-bakteri itu, ikut terbuang keluar. Jadi tidak diganggu lagi kita. Begitu prinsipnya. Ya. Dan itu sebabnya seakan-akan dia ajaib. Karena kalau kita pakai obat kimia, obat batuk beda dengan obat
panas. Obat panas beda dengan obat diare. Obat diare beda dengan obat misalnya TBC, TBC atau hipertensi segala macam. Jadi masing-masing penyakit itu punya obatnya masing-masing. Sedangkan arang aktif, apapun sakitnya, obatnya arang aktif. Karena dia prinsipnya hanya menyerap racun yang menjadi membuat badan jadi lemah kan, jadi sakit kan. ya. Jadi pada prinsipnya arang aktif itu bukan dia yang mengobati apa itu sebenarnya penyakit itu. Badan kita yang diberdayakan untuk supaya bisa jadi sembuh. Gitu. Dia hanya membuangkan penyebab daripada penyakit itu. Ya. Jadi Mungkin saya kira sebagai itu harus jelas dulu. Mungkin sebagai kesaksian ya, kami banyak sekali mendengar kesaksian orang, baik itu yang dari tangan pertama maupun tangan kedua. Tapi saya sendiri sebagai kesaksian, saya sendiri sejak memakai arang aktif hampir tidak pernah memakai obat lain. Bisa dikatakan udah berapa tahun ya, mungkin 10 tahun ke rumah sakit pun hampir tidak pernah. Apapun sakitnya, mau batuk, mau panas, mau sakit perut, mau luka, mau gatal, mau jerawat, segala macam. Saya hanya pakai arang aktif dan sembuh tanpa harus keluar banyak uang, tanpa harus merusak badan dengan obat-obat kimia, hanya dengan bahan alami ini. Itu kesaksian. Lalu mungkin sedikit saya juga sebutkan satu kesaksian yang pernah saya dengar langsung dari orangnya. Dia sudah disebut gagal ginjal. Ini ada orang yang pernah saya temui di Balige dulu ya, tahun 2017. Dia sudah dikatakan oleh dokter gagal ginjal, buka sudah bengkak. Kemudian dia bertemu dengan seseorang yang mengabarkan mengenai arang aktif ini. Dia mulai minum, itu yang sudah dibilang gagal ginjal dan harus makan obat, muka sudah bengkak, itu kembali normal. Nah ini kalau pakai logika obat kimia, rasanya nggak mungkin ya. Karena segala macam penyakit kok bisa satu obat. Apa hubungannya ginjal dengan arang gitu. Tapi karena mekanisme kekebalan tubuh tadi, di mana arang aktif itu sebenarnya mengikat racun dan membawa itu keluar, sehingga badan bisa menyembuhkan diri sendiri, maka itu bisa dipahami. Ya. Jadi Oke. bukan maksud kita meniadakan manfaat daripada obat-obatan dari farmasi umpamanya, tetapi adalah keistimewaan atau keajaibannya arang aktif ini seperti yang kita bilang itu. Dia berdayakan badan itu sehingga badan itulah yang melawan penyakit itu dan menyembuhkannya. Jadi, Oke. Ini ada satu pertanyaan ya, live dari saudara atau saudari Vino Sujatno. Pertanyaannya, apakah arang aktif bekerja langsung saat setelah diminum atau menunggu untuk beberapa jam? Ini gimana kira-kira ini, Pak? ya. Jadi kalau saat ini kita minum, dia masuk ke dalam perut kita, dan di dalam perut itu sudah ada racun-racun itu, atau bisa berkontak dia dengan racun-racun itu, ya waktu itu dia mulai bekerja. Pada saat sesuatu itu racun ataupun sampah-sampah itu mengena kepada arang itu, seperti yang saya katakan tadi, dia bertindak seperti besi berani atau pengikat begitu, langsung melengket itu ke situ. Nah, menunggu kalau arang itu dibuang keluar nanti, maka itu pun ikut terbuang begitu. Jadi tidak perlu menunggu dulu sekian lama baru nanti bekerja, tidak. Kalau membutuhkan waktu dia beberapa saat umpamanya, hanya karena
tidak kontak dia dengan arang itu. Itu sebabnya kita usahakan makan obat ini, arang ini, sebelum kita makan, supaya perut kita itu masih kosong dari bahan-bahan makanan yang bisa menghalangi kontak arang dengan racun-racun ataupun sampah-sampah dari tubuh kita itu. Begitu apanya, logikanya. Maaf tadi saya terputus. Oke. Dan ini saya pernah alami langsung ya. Maaf, tadi saya nggak dengar karena terputus. Jadi saya rasa tergantung juga penyakitnya apa. Karena arang kita minum melewati perut kita, maka biasanya penyakit yang berhubungan dengan perut, pencernaan, itu efeknya langsung. Saya pernah rasakan. Tiba-tiba perut sakit sekali. Saya minum, seperti efeknya itu hanya beberapa menit, sakit itu hilang. Memang mengejutkan ya. Tapi itu biasanya memang penyakit yang terkait dengan pencernaan, karena arang itu memang melewati pencernaan keluar lalu sebagai kotoran. Tapi untuk penyakit lain yang seperti misalnya panas, batuk, ya, karena badan kita perlu menyembuhkan diri sendiri, maka efeknya bisa beberapa jam, bisa 1-2 hari, begitu. Betul. Jadi untuk pengetahuan kita bahwa setiap penyakit itu selalu berpengaruh kepada aliran darah kita, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gagalnya fungsi daripada badan kita. Kedua, disebabkan oleh kuman-kuman ataupun bakteri-bakteri. Jadi, bakteri-bakteri itu umpamanya akan terbawa oleh aliran darah kita mengelilingi seluruh tubuh ini. Dan termasuk lewat dari usus kita. Itu sebabnya pada saat lewat darah itu di usus itu, disitulah arang itu menangkap itu kuman-kuman ataupun kotoran-kotoran sampah-sampah tadi itu. Atau kalau umpamanya ya artinya dengan dibuangnya sebagian di situ, maka badan makin mempunyai kemampuan untuk melawan penyakit yang datang menyerang dia, dan juga makin lama makin berkurang. Itu apa itu? Karena arang selalu menangkap di saluran darah. Ya memang kalau begitu memang membutuhkan waktu beberapa hari atau beberapa saat lah begitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Setelah makan sebaiknya berapa jam? Misal 1 jam, lalu apakah efektif 1 jam setelah makan? Apakah efektif arang aktifnya? Saya katakan kemarin itu, ya sebaiknya pemakaian arang aktif yaitu sebelum makan atau 1,5 sampai 2 jam sesudah makan. Jadi sebenarnya di sini tidak usah takut karena arang aktif tidak mengikat sari-sari makanan kita, kecuali racun-racun atau sampah-sampah yang tidak dibutuhkan yang ada di dalam makanan itu. Nah, kadang-kadang ada baiknya juga, tetapi tujuan kita sekarang pertama kali ya adalah untuk menyembuhkan sesuatu kesulitan badan kita atau penyakit, kan begitu. Jadi tujuan kita kan ke situ dulu. Nah, jadi jangan kita merasa wah nanti kalau arang kita minum itu, kita makan lagi, nanti makanan kita jadi tidak beres dong, diikat arang itu nanti sari-sari makanan. Itu tidak betul sama sekali, kecuali di dalamnya ada yang
bukan bermanfaat bagi bahan-bahan badan yang kita. tidak bagus Ya, ya. ya. Hmm. Dan contohnya yang sering Jadi kita dengar, dia juga bermanfaat untuk mengatasi orang yang ini ya kolesterol ya. ya, bahkan orang yang penyakit gula juga bisa juga mengikat gulanya sebagian pelan-pelan, tapi tidak sebagaimana cepatnya dengan obat yang khusus untuk penyakit gula itu. Tidak instan ya, tapi Ya, membantu. Ya, kita sering dapat kesaksian dia mengurangi kolesterol karena itu bahan yang berlebihan dan orang seakan-akan tahu gitu bahan apa yang tidak bagus bagi tubuh yang dia ikat dan bawa keluar. ya, dan bahan-bahan yang itu mungkin tidak selalu sama, umpamanya kan seperti gula, umpamanya ya gula gitu kan, tapi ada juga umpamanya seperti ya mungkin seperti kolesterol tadi, kalau diurai kolesterol itu ada beberapa unsur di dalamnya kan begitu. Nah, ada unsur itu yang menjadi bisa diikat oleh orang, dan itu akan mengurangi kualitas dari kolesterol itu kan. Jadi begitu ada beberapa bahan-bahan yang termasuk di dalam makanan kita sehingga kadang-kadang menguntungkan. Ya, jadi itulah sebenarnya yang harus dipahami, yang perlu dipahami oleh masyarakat luas ya, bahwa penyakit itu sebenarnya harus disembuhkan oleh badan itu sendiri. Dan ini bukan hal yang hoax atau apa ya, karena para ahli pun pikirannya ke arah sana. Seperti misalnya kanker, pengobatan kanker yang utama biasanya kan 3, operasi, ra, ra, Radiasi. radiasi dengan kemoterapi kan. Tapi itu pun kegagalannya sangat tinggi. Makanya mulai sekarang beralih ke metode imunologi ya. Bagaimana menyembuhkan kanker dengan membuat kekebalan buatan. Ya bahkan penyakit COVID pun begitu. Intinya tetap adalah kekebalan tubuh. Ya, kita memang harus mengikuti protokol ya, tapi yang penting adalah kekebalan tubuh kita harus kita jaga. Dan itu dengan mekanisme yang sama, maka orang sebenarnya bisa membantu. Wajar ya, karena kan dia membantu badan kita untuk memiliki kekebalan tubuh yang normal. Ya, betul. Jadi bagaimanapun kita pakai masker, pakai dibungkus kita jadi seperti pakaiannya astronot itu umpamanya, tidak mungkin sama sekali kalau kita masih bernafas seperti ini tidak masuk kuman-kuman virus itu. Tidak mungkin ya. Tetap tapi kalau badan kita mempunyai kekebalan, kalau tubuh kita mempunyai kekebalan yang cukup, maka yang sedikit masuk itu bisa dibunuh ataupun dikeluarkan oleh orang aktif sehingga kita tidak kena umpamanya. Begitu prinsipnya. Jadi silahkan masuk dalam badan, tapi badan bisa mengatasinya, kira-kira begitu. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari jangan kita berpikir umpamanya ya enggak apa-apalah masuk begitu, bukan itu maksud saya. Tapi kita harus tetap protokolnya itu, ini protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pejabat kita sekarang ini sebenarnya masih belum cukup dibanding dengan tuntutan daripada kesehatan yang sebenarnya. Gitu. Jadi oleh karena itu jangan lalaikan mengenai soal kekebalan daripada tubuh kita, kesehatan daripada tubuh itu. Sementara itu sebenarnya mudah dipraktekkan setiap hari. Makanlah makanan yang bergizi. Ya, yang bergizi itu ya kalau kita pikir kebanyakan itu dari
tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, tapi kan kita kadang-kadang malas makan sayur, makan makan buah begitu, karena ada apa umpamanya, ada makanan yang dari apa, yang sudah jadi dari ayam atau McDonald. daging umpamanya. Padahal itu walaupun dia meningkatkan Hmm. daya tahan tubuh kita juga, tapi tidak seefektif itu tadi, yang dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, karena pada prinsipnya kalau kita telusuri manusia atau orang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, sebenarnya yang bahan bakarnya dia adalah dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan tadi itu. Tumbuhan ya. Ya, Ya, ini kita akan jadi bahas lebih lanjut, lebih detail mengenai pola hidup sehat, pola makanan sehat itu di acara ke depannya. Ini penting oke, karena oke. walaupun topik kita ini orang aktif, tapi intinya adalah kesehatan, hidup sehat, makan sehat, itu intinya. Apa yang penting itu. Orang aktif tetap hanya membantu saja. Mungkin ini ada satu lagi tambahan ini dari rekan ini. Kalau besok mau cek darah untuk kolesterol, apakah tetap boleh minum arang aktif sebelumnya? Ada pertanyaan lagi. ya boleh saja sih kalau umpamanya saudara sedang di bawah pengobatan karena 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 kolesterol tinggi, ya silahkan aja. Umpamanya Iya, 3 kali 1 hari makan apa selama ini 3 kali 1 hari minum arang itu, sementara Anda juga memakai obat dari dokter umpamanya, ya boleh aja. iya, nggak masalah Nah, ya. nah, Paling nah, tapi kalau kalau mau asli betul umpamanya, ya hentikan juga obat yang dari dokter, hentikan arang, ya boleh aja begitu. Tapi iya. jangan umpamanya sebagian di itu. Kadang-kadang paling kita itu kan kalau kita makan arang, kotoran kita jadi hitam ya. Jadi kadang kalau di rumah sakit perlu ambil apa namanya itu, ambil kotoran, ya biasanya saya hentikan dulu karena nanti dokternya kadang-kadang bingung gitu, ini kenapa hitam gitu. Dia Dan enggak. jangan-jangan dia pikir terjadi perdarahan di dalam usus ya. Sebab kalau perdarahan di dalam usus juga akan hitam kotoran. Iya, paling paling untuk hal-hal begitu aja kita hentikan sih. Kalau Iya. kalau cuma cek darah sih nggak ada efeknya. Ini ada satu lagi ya, saya minum arang aktif setelah 1 jam saya minum VCO ya, Virgin Coconut Oil. Apakah Ya, fungsi VCO masih bisa maksimal? ya. Kalau kalau memang benar itu VCO itu hanya tinggal apa eh, minyaknya kelapa yang diproduksi dengan model VCO itu, ya dia kan bukan bukan apa namanya, bukan sampah dari badan kita, bukan sampah. Itu memang dibutuhkan oleh badan gitu. Saya kira enggak, walaupun belum ada penelitian khusus hanya untuk satu macam itu. Jadi dia bukan, dengan perkataan lain, dia bukan musuh daripada arang sebenarnya. Tapi kalau ada bahan-bahan lain yang tidak tidak biasanya di situ, ya mungkin akan ditahan oleh dia. Seperti kita katakan tadi itu, bahan makanan yang aslinya tidak menjadi masalah. Makanya kita perlu sebelum sekitar 1,5 sampai 2 jam sesudah makan baru minum arang, kita bilang tadi, supaya
bisa mulai dipisahkan itu antara yang merusak dengan yang tidak. Jadi kalau VCO itu kan tidak merusak. Ya bahan makanan, jadi ya kalau perlu supaya Anda tidak ragu-ragu umpamanya, ya hentikan dulu. Nggak apa-apa. Ya, masih ada? Atau terputus hubungan? Selesai kan? Pertanyaan? Iya, pertanyaan-pertanyaan ini. Lebih banyak dari minggu lalu. Halo? Halo? Sudah enggak ada lagi ini rupanya.